tapi karena ini ya, ini terlalu heboh beritanya ya saudara ya. Sebetulnya saya masih mau keep silent ya. Tema kita hari ini adalah Yusuf Manubulu digerebek puluhan polisi dari Polda Edan saudara. Puluhan dan karena dia udah nggak bisa bohong lagi. Ketemu orang-orang pinter kayak saya pusing Muhammad itu kalau hidup lagi saudara ya. Mulailah dia menampilkan muka temboknya. Mulailah dia support Yusuf Manubulu. Transfer ke rekening BCA Yayasan Galerua Nusantara Abadi. Tambahkan angka di belakang 077. Contoh transfer 1 juta ini. Inilah yang namanya alap-alap. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi. Nabi Allah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an. Lahu a'la manasibi wal marati. Salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semuanya yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada keberujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana ya Wak Labu Rudianes versus Fauzan yang dimana mereka berebut donasi. Memanfaatkan kasus Manubulu, mereka ribut sendiri dan mereka ribut tiada lain tiada bukan ya sudah barang tentu pasti donasi. Belum apa-apa ya Fauzan CS sudah mengadakan donasi. Si Rudi panas ini. Oke, demikian kamu simin videonya. Viral oleh 43 anggota Polda Jawa Barat. Inilah orang itu yang datang mau mengeksekusi Yusuf Manubulu ya, lawak-lawak juga. Seorang pendeta digeruduk dan ditangkap paksa secara mendadak oleh sebanyak 43 anggota kepolisian dari Polda Jawa Barat hari Senin ya. Diketahui pendeta Yusuf Manubulu dilaporkan oleh seorang bernama Haji Badrul Munir ya, ini nomornya. Pendeta Yusuf Manubulu ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana sara dan berita bohong melalui media sosial YouTube. Ya. Pendeta Yusuf Manubulu yang menyiarkan kesaksian seorang jemaat Kristen yang baru menjadi Kristen bernama Ibu Yuli. Ibu Yuli yang mana ini ya? Bukan Ibu Yuli yang di Zuma itu ya. Yang kasihan itu dihakimi dibilang kafir. Di channel Yusuf Manubulu dengan judul "Sekalipun ayah bilang saya kafir, ayah bilang saya anak durhaka, saya tetap ikut Tuhan Yesus." Dituduh melakukan penyebaran hoak. Nah, ini link beritanya ya. Nah, pendeta Yusuf Manubulu yang sama sekali tidak mengetahui dirinya dilaporkan telah ditetapkan sebagai tersangka. Kaget ketika sebanyak 43 anggota Polda Jawa Barat datang melakukan penangkapan paksa kepada dirinya pada Senin. Ya kawan-kawannya, jadi kawan-kawan inilah ngerinya kita di negara ini. Sebenarnya polisi ini apakah stres ataukah apa saya nggak tahu ya. Ataukah bagaimana. Masa untuk menangkap Yusuf Manubulu harus 43 orang ya. Saya nggak ngerti berita ini benar apa enggak. Atau mereka mabuk-mabuk agama ini selama ini yang ditangkapi dengan rame-rame kan teroris. Dan teroris itu tidak ada dari kalangan Kristen. Maka mungkin diperlakukan lain seperti teroris biar keamanannya tinggi. Kan begitu Pak, menurut pandangan kita ya. Sama dengan saya lah sebagai seorang awam. Mungkin biar agak beri. Oh ini Bu Yuliantinya, sebentar ya. Pastilah ada, menurut saya ada hubungan dengan yang pelapor itu. Biasanya gitu. Entah saudara, entah apalah. Nah ini. Ibu Yuliantinya ini. Ya. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus. 1 Timotius 1 ayat 5 ya. Ya. Mama saya tidak sanggup membawa saya ke rumah sakit dikarenakan keluarga saya itu tidak mampu. Nah, saya terutama sekali dengan autismenya.
Okultisme. Jadi inilah kesaksian Ibu Yanti itu yang menggemparkan jagat raya Indonesia ini. Sampai-sampai yang harus ditangkap. Nah kawan-kawan, kalau kalian lihat seperti itu, apa yang terpikir dari kalian? Loh, yang memberi kesaksian kan Ibu Yanti. Tetapi yang ditangkap kan Yusuf Manobulu. Kok bisa demikian? Harusnya Ibu Yanti juga ditangkap. Iya, nanti Ibu Yanti ini pasti dipanggil sebagai saksi. Kalau betul ya, video ini menjadi apa namanya itu dasarnya. Dan kemungkinan Bu Yanti juga bisa ditetapkan sebagai tersangka. Kalian tahu kenapa harus Ibu Yanti yang menjadi sasaran? Harus Pak Submanu dulu. Saya tes 1, 2, 3. Saya bukakan dasarnya ya. Dasarnya itu adalah pasal 28. Pasal 28 ayat 2. Ya, ITE ya. Kita bukakan biar kalian percaya. Pasal 28 ayat 2 bicaranya gini. Ini setiap orang bencian atau sara atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, arah, agama, ras dan antar golongan atau sara ya ini ya. Kenapa Yusuf Manobulu ditangkap? Padahal dia hanya menyediakan ruang, dia menyediakan room, sementara yang memberi kesaksian itu Ibu yang Yanti tadi. Kenapa? Karena di sini ada dituliskan setiap orang, itu termasuklah individu-individu. Dengan sengaja, dia sengaja menyebarkan itu dan tanpa hak. Kalau pengacaranya itu cerdas, maka hari ini kemarin harusnya langsung dimasukkan pra peradilan. Jadi begitu Pak harus kerja bareng ya. Yang satu pergi ke mendampingi dia di Polda, yang satu melakukan pra peradilan. Di sini ada kalimat tanpa hak. Ya, Yusuf Manobulu itu berhak. Kenapa dia berhak? Karena Ibu Yanti sudah menjadi orang Kristen dan mereka berbicara tentang kesaksian perjalanan rohaninya. Ya, jadi punya hak. Di sini polisi sudah keliru menangkap Yusuf Manobulu. Kecuali Yusuf Manobulu bicara tentang Islam di situ dalam artian bukan kesaksian, bukan karena dia yang diajak bicara orang Kristen, itulah baru dia tidak punya hak. Tapi takutnya saya di sini bisa jadi Ibu Yanti yang mau juga ikut juga di sini. Siapa tahu ya ikut keberatan. Kenapa? Bisa jadi dia mendapat pressure atau apa segala macamnya. Dan mungkin tidak ada perjanjian orang ini hitam di atas putih untuk menyebarkan berita itu. Kemudian menyebarkan informasi. Nah, di sini Ibu Yanti tidak menyebarkan. Yang menyebarkan itu adalah si Yusuf Manobulu karena itu ada kanal dia. Ingat kawan-kawan, kalau ini yang dibuat polisi sebagai dasar, maka jangan standar janda atau standar ganda. Di kota Medan, polisi menemukan unggahan Hidayah Mualaf Channel, tapi yang ditangkap Rudi Simamora. Maaf saja, hukum di Indonesia masih banyak goblok oknum-oknum yang menjalankannya. Maaf saja. Saya bilang kasus yang di Medan, saya berani bertanggung jawab mengatakan itu. Mereka polisi kan tinggal buat laporan polisi. Panggil saya, kita buka kasus lagi. Percaya kalian, kuhajar mereka di pengadilan. Biar saya ditetapkan tersangka, tidak percaya. Tidak masalah bagi saya. Khusus yang di Medan itu kawan. Ya, yang Rudi Simamora. Ingat itu. Yang melapor STRK, seorang sarjana. Bayangkan isi kepalanya seperti itu. Dia membuat laporan, tapi datanya tidak lengkap. Bisa orang dipenjara. Dasar hukum kita, KUHAP kita hancur berantakan dibuat orang-orang ini. Kalau yang di Jawa Barat betul. Kenapa saya katakan betul Polda Jawa Barat? Yusuf Manobulu penyebar. Penyebarnya yang pertama ditetapkan tersangka. Tapi di Medan terbalik. Penyebarnya justru pergi ke Bandung, berwisata-wisata, buat podcast. Makanya saya bilang, saya tidak cabut pernyataan saya. Yang kepolisian Kapol Tabes ya, kepolisian wilayah kota besar. Kota Medan keliru. Tidak seperti seprofesional Polda Jawa Barat. Perhatikan baik-baik. Kalimat di situ jelas mengatakan siapa yang menyebarkan.
Maka kita lihat dari, oh itu kan sudah ingkrah. Ingkrah karena apa? Kalian paksakan hukum itu. Dasar jaksa menuntut apa? Nggak ada. Orang si Julius tidak datang, itu tidak ditemukan barang bukti. Mana sumbernya? Nggak ditemukan, kawan. Sumber itu sesuai Undang-Undang ITE pasal 5, pasal 6, pasal 7 harus bisa dibuka. Pasal 14, pasal 16. Apakah bisa dibuka? Nggak bisa. Loh, tapi YouTube, akun YouTube-nya kan sudah dihapus. Siapa yang hapus? Orang HP-nya ditangkap polisi. Orang dibawa ke kantor polisi apa itu? Orang akun Facebook, YouTube-nya sudah dikasih. Saya tidak takut. Saya tantang kalian bicara kebenaran. Saya nggak takut. Ini namanya sang debaters. Nggak takut. Ya, perhatikan itu baik-baik. Ya, buat laporan polisi. Itu kan kantor polisi. Buat laporan polisi. Tetapkan saya tersangka langsung seperti Rudi Simamora. Jemput saya, kita main di persidangan. Tapi ingat, biarkan fakta berbicara. Tegakkan hukum setegak-tegaknya. Jangan kalian kriminalisasi saya. Saya berani, kawan. Saya punya barang, saya punya fakta dan data. SIPP menjelaskan. Rudi Simamora bukan itu sumber pengaduan. Tetapi channel TikTok Hidayah Mualaf Channel. Channel pun sudah tidak berisi konten itu. Bagaimana jaksa bisa menuntut? Nah, sekarang kita lihat lagi ada seorang pecundang. Nah, ini yang bernama Paul Zong. Nggak tahu malu, kawan. Ya, tapi gimana lah aku bilangnya. Muka pantat saya bilangnya. Ya, udah nampak. Ah, ini saya tampilkan. Ini ya. Jangan pernah takut lah jika itu kebenaran. Wah, saya nggak pernah takut lah. Kalau saya takut dari dulu saya sudah seperti Paul Zhang, lari terbirit-birit ke luar negeri. Paul Zhang ini kan penakut, kawan. Kalau dia tidak penakut, tentu dia masih di Indonesia. Tapi karena dia penakut, ya itu. Nah, ini saya bukakan dulu ya. Dia sudah menyentuh nama saya. Kan udah saya bilang, jangan sebut-sebut nama saya. Nah, ini ntar ya. Dikit lagi. Bentar ya. Oke, kalau sekarang suaranya keras dong ya. Mesir, Shalom Israel, Shalom Haifa, Shalom Yerusalem, Shalom Indonesia Diaspora. Hari ini ya, tema kita sebetulnya saya belum mau membahas, tapi karena ini ya, ini terlalu heboh beritanya ya saudara ya. Sebetulnya saya masih mau keep silent. Ya, tema kita hari ini adalah Yusuf Manubulu. Digerebek puluhan polisi dari Polda. Edan saudara. Puluhan saudara ya. Digerebek kayak teroris saja saudara. Lakukan seperti teroris ya. Terorisnya dilepas. Yusuf Manubulunya dianggap teroris saudara ya. Puluhan, 43 orang dari Polda, bayangin saudara. 43 orang coba bayangin. Wah, ngeri. Kalau yang gerebek saya berapa saudara ya? 43 orang, kalau satu orang pesawatnya PP-nya itu 15 juta saja ya. 40 orang kalau gerebek ke sini, wah habis 600 juta itu saudara. Habis 600 juta itu 15 dikali 40 saudara ya. 15 dikali 4 itu 600 juta saudara. Luar biasa saudara. Yusuf Manubulu saja digerebeknya 43 orang saudara ya. Apalagi kalau mau gerebek saya di sini saudara. Saudara, dari hari ke hari makin kelihatan ya bahwa memang ada skenario ya. Semua YouTubers ditangkepin satu-satu saudara ya. Ditangkepin satu-satu semuanya ya, mulai dari siapa namanya KC ya. KC, terus siapa lagi itu Rudi Simamora, Yusuf Manubulu, Gratia. Pokoknya siapa saja yang bisa diciduk ya. Semuanya diciduk. Makanya si siapa itu sang debitur kan jilat-jilat pantatnya orang Islam kan. Sang debitur sama si siapa itu si cekar babi karena ketakutan ditangkap saudara ya. Ya, dia mengatakan sang debitur menjilat pantat orang Islam karena takut ditangkap. Loh, dia yang ketakutan kawan. Inilah saya bilang si muka pantat. Nggak tahu dia apa yang dia ucapkan. Saking ketakutannya dia lari ke luar negeri. Sementara saya masih di dalam negeri kok saya dibilang takut.
Inilah saya bilang otaknya ini sudah rusak si Paul Zhang ini, ya. Kemudian kawan, lihatlah betapa tidak malunya dia kawan ini ya. Sebentar. Di sini nanti ada Santiamer. Lihat apa yang dikatakan Paul Zhang. Ya, ini mana dia menit ke-30 ya. Gua saudara kontol sama pedang yang ngacengan. Nah. Lihat kawan, betapa joroknya bibir orang ini yang mengaku seorang pendeta kawan. Pendeta apa ini? Banyak orang mengikuti si Baluhab ini kawan. Dengar ya. Dan karena dia udah nggak bisa bohong lagi. Ketemu orang-orang pinter kayak saya, pusing. Muhammad itu kalau hidup lagi saudara ya. Nah, saya matikan dulu ya. Muhammad itu kalau hidup lagi saudara, minta mati saudara untuk ketemu saya. Nggak main-main itu saudara ya. Muhammad itu kalau hidup lagi saudara ya, kalau Muhammad hidup lagi, wah dia mendingan mati saudara. Ketemu saya tuh didatang sama Dr. Joseph Paul Zhang gitu ya, Muhammad tuh, Nabi Baginda itu si Nabi ke-26 nantang kamu debat, wah langsung minta mati lagi saudara, tak jamin saudara. Saudara tahu ya, orang Islam itu sukses berdakwah dengan cara apa? Kontol sama pedang saudara, senjatanya saudara. Senjatanya orang Islam itu ya, untuk berdakwah, untuk bisa syiar, senjatanya cuma dua saudara, kontol sama pedang. Yang ya, betapa kotornya mulut orang ini. Dan dia mengaku pendeta loh kawan, memalukan. Malu kita sebagai orang Kristen, mulut seorang pendeta seperti tong sampah. Ya. Tetapi kalau kubilangkan ini, orang Kristen akan menyerang aku. Kenapa? Akhir-akhir ini orang Kristen senang dengan kebrutalan. Kenapa mereka senang dengan kebrutalan? Mungkin nafsu mereka untuk karena sudah merasa tertindas, nggak mampu lagi diungkapkan. Ingat, Yesus Kristus dan para murid juga tertindas. Mereka sabar kawan, sabar dalam penderitaan, tekun dalam doa. Tapi si muka pantat itu kawan, mengucapkan kalimat yang tidak perlu dan tidak penting. Dan dia mendefinisikan hate speech apa? Padahal itu hate speech. Padahal dia tidak mengerti apa yang dia ucapkan kawan. Dan ujung-ujungnya dengan membuat ucapan gitu maka naiklah viewersnya. Dia tentang nyanyikan, aduh sudahlah, masalahnya nggak jauh-jauh dari perut. Makan di negara Belanda itu susah, maka dia melakukan itu. Lihat apa yang terjadi. Mulailah dia menampilkan muka temboknya. Mulailah dia support Yusuf Manabulu. Transfer ke rekening BCA Yayasan Galaruan Nusantara Abadi. Tambahkan angka di belakang 077. Contoh transfer 1 juta ini. Inilah yang namanya alap-alap. Si muka pantat. Tak tahu malu. Yusuf Manobulu saja belum ada mengeluarkan pernyataan. Belum ada meminta bantuan. Tapi si muka pantat sudah membuat ini donasi. Memalukan kawan, memalukan. Saya 2 kali menangani MKC dan Rudi Simamora. Saya tidak berani membuat donasi kalau belum ada yang saya lakukan. Dia ini orangnya belum melakukan apa-apa, donasi sudah di depan. Dasar muka pantat. Waktu MKC saya sudah mengutus itu 2 pengacara. Maka waktu itu sempat saya berbicara donasi dan betul masuk 400.000. Itu saja, stop. Habis itu tidak mau saya. Karena Yusuf Manobulu sudah bilang 1 pintu. Kemudian Rudi Simamora, saya sudah mengusus Mosi. Dan Mosi waktu itu meminta anggaran untuk biaya 30 juta. Maka saya melakukan yang namanya penggalangan donasi. Dan langsung itu saya bayar sama mereka 15 juta. Ya. Ini pekerjaan belum ada. Tapi tanpa diam-diam buat ini, support Yusuf Manobulu. Tidak tahu malu kawan, aduh. Tidak tahu malu. Terus tadi dia bilang apa? Kon dan sebagai macamnya. Kalian lihat siapa yang hadir di channelnya nih. Ini. Si gorila. Berkumis, berjambang kawan. Ya kan? Saya cerita berkumis dan berjambang ini kawan. Jadi di jalan tol datanglah orang dari kampung. Apa? Nah, tadi kamu sebenarnya. Jadi kalau setiap kali orang Kristen tersandung kasus, ya para youtuber Kristen itu, wah, Paul Zhang CS khususnya tuh ya, wah, dengan sok-sok pahlawannya, dengan sok-sok
hebatnya. Aduh, menggalang donasi untuk mengisi perut sendiri. Wah, di sini Pak Labu pun nampaknya agak tidak senang hati ya. Belum apa-apa sudah galang donasi katanya. Ya, karena mereka ini kan agama donasi ya kan. Nah, saling merebut donasi. Padahal apa-apa yang mereka dapatkan itu juga tidak seluruhnya disalurkan kepada orang yang terkena kasus ya, melainkan mereka bagi-bagi. Itu bukti nyata ada pada peristiwa anak Batak itu ternyata yang memang mereka makan sendiri kan itu. Bikin ketawa. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Rifdi San. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير